sih yang jadi penyebab kulit kalian itu pakai skincare apapun tuh nggak ada hasilnya? Terus apa juga yang jadi penyebab buat kulit kalian pakai produk apapun itu nggak ada kemajuan? Salah satunya yaitu skin barrier kalian rusak. Nah, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Febriani. Hai juga buat kalian yang baru pertama kali lihat aku di channel YouTube aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen, dan share video aku sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga buat subscribe. Oke, aku punya pertanyaan buat kalian kali ini. Siapa yang pernah ngalamin kalian pakai skincare apapun, gonta-ganti produk apapun, tapi nggak ada kemajuan? Aku juga pernah ngalamin ini guys, jadi nggak cuman kalian aja, tenang aja. Dan ini nggak kali dua kali terjadi sama aku udah ngalamin tuh sampai banyak banget lah ya fase-fase kayak gini pasti. Jerawatan parah, terus apalagi kalau misalnya kalian lagi ngalamin tuh fase-fase breakout, itu pasti ada rasa bingung banget dan pengen banget nih fase-fase breakoutnya tuh cepet kelar gitu kan. Karena udah bingung ini muka tuh mau diapain lagi gitu deh pokoknya. Oke, so jadi hari ini aku mau ngebahas tentang gimana ngehadapin skin barrier yang rusak dan apa aja yang perlu kalian buat. So sebelum masuk ke dalam videonya, di sini aku pengen skin check dulu. Jadi ini dia kulit aku, update kulit aku. Tada. Menurut kalian ini ada kemajuan atau enggak? Komen di bawah ya. Kalau misalkan udah skin barrier yang rusak tuh kira-kira harus kayak gimana? Kita apa aja yang harus diperbuat? Oh, jadi ini semua adalah pengalaman aku yang pernah aku lakukan saat skin barrier aku rusak parah. Nah, hati-hati buat kalian yang udah ngalamin tanda-tanda skin barrier rusak. Segera switch kebiasaan kalian dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Skin barrier rusak itu nggak cuma dari faktor luar aja, ternyata bisa jadi faktor dari dalam. Nah, jadi kalau misalkan faktor dari dalam, itu biasanya kita tuh nggak sadar kalau misalkan kita itu udah konsumsi yang manis-manis atau yang bikin kulit kita itu jadi nggak bagus. Sebenarnya skin barrier itu apa, Kak? Nah, jadi skin barrier itu adalah lapisan terluar dari kulit kita yang melindungi kulit dari paparan sinar matahari, debu, kotoran, bahan kimia, alergen, hingga udara sekitar. Skin barrier juga melindungi penguapan udara berlebih dari kulit awal yang disebut dengan transepidermal water loss. Nah, jadi skin barrier ini adalah lapisan tipis yang emang dia tuh gampang banget terganggunya pada kulit. Jadi skin barrier sendiri itu biasanya banyak orang yang belum sadar kalau misalkan skin barrier dia itu rusak. Itu apa tanda-tandanya? Kadang kita tuh suka nggak menyadari gitu kan. Kadang kita masih abai terhadap skin barrier yang rusak. So, dibilang sulit banget enggak, tapi dibilang gampang banget juga enggak, tergantung dari niat kalian untuk mau ngembaliin kondisi skin barrier sebelumnya menjadi lebih baik lagi. Jadi ini dia ciri-ciri skin barrier yang rusak. Yang pertama, kulit itu terlihat dan terasa kering. Terus kulit mudah jadi kusam, terasa kasar dan bersisik, mudah berjerawat, dan juga bekasnya tuh nggak kunjung-kunjung hilang. Ada garis halus dan keriput terlihat jelas kalau misalkan kalian lagi ngaca. Hyperpigmentasi yang tiba-tiba muncul di kulit dan terlihat agak jelas, rentan iritasi, infeksi, dan gatal-gatal. Yang terakhir adalah kemerahan yang terus-menerus. Skin barrier itu kan rusak karena adanya perubahan cuaca atau perubahan iklim atau pola hidup kalian yang baru yang mengakibatkan skin barrier itu terganggu keseimbangannya. Tapi ternyata ada juga nih faktor-faktor lain selain perubahan iklim, dimana kalian itu ngerasa stres, kurang tidur, terus sering megang-megang muka tanpa disadari. Jadi yang aku lakuin saat skin barrier aku rusak itu yang pertama, aku switch kebiasaan aku yang dari suka makan manis, suka makan minyak menjadi lebih sehat lagi. Di sini aku switch sekalian diet atau kalian bisa juga sambil puasa. Aku biasanya mengurangi kalori aja, aku tetap makan minyak, tetap makan manis, tapi untuk satu hari di situ aku ngurangin kalori. Aku lakuin ini kira-kira sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan karena ini tuh efeknya bagus untuk kesehatan badan dan juga untuk kulit aku. Yang kedua,
perbanyak minum air putih. Aku punya tips buat kalian yang pengen bisa minum air putih banyak. Kayak gini caranya, kalian beli botol yang 2 liter. Terserah kalian mau beli botol yang 2 liter yang kayak gimana. Tapi aku sih membeli yang lucu-lucu ini supaya biar semangat minum. Aku minum ini pakai tiap hari. Karena aku tuh anaknya males banget bolak-balik untuk ambil air minum. Jadi akhirnya aku belilah botol minum supaya aku juga nggak bolak-balik gitu kan. Jadi kalau mau minum tinggal angkut aja, tinggal angkut sekali banyak. Nah, setelah kalian banyak minum, switch juga skincare kalian itu ke basic skincare. Nah, ini tuh teknik yang udah pernah aku lakuin. Aku meng-stop semua skincare yang saat itu aku lagi pakai, lalu aku coba beralih ke skincare yang basic. Nah, sebenarnya skincare gentle ini tuh ciri-cirinya apa? Kalau menurut aku pribadi, ini adalah skincare yang kandungan-kandungannya itu lebih mengkhususkan melembabkan, lalu tidak mengandung kandungan-kandungan yang ada alkoholnya, ada parfumnya, parabennya, fragrance atau parfum dan lain-lain. Dan salah satu kandungan skincare yang aku juga hindarin yaitu adalah kandungan asam yang terlalu kuat. Kadang-kadang aku menghindari kandungan tea tree yang terlalu kuat. Nah, sebaiknya tuh kalian tuh cari tahu aja kalau kalian itu nggak bisa menerima kandungan apa yang ada di dalam skincare. Jadi BTW aku juga meminimalisir lah skincare aku yang baru, yang basic skincare ini, dan skincare yang lama. Kalau yang tadi yang lama itu banyak banget, misalnya dalam satu rangkaian itu ada beberapa produk, tapi yang baru aku cuma pakai sunscreen dan pelembab aja untuk siang. Tapi kalau misalnya untuk malam, di sini aku pakai yang emang buat melembabkan aja, sama facial wash dan toner yang untuk melembabkan aja. Next tips selanjutnya yaitu pilih pembersih wajah yang lembut. Kalau misalkan aku pribadi, aku cari pembersih wajah yang tidak mengandung sabun yang berlebih dan juga dia tidak mengandung parfum. Dan itu dia juga dikhususkan untuk melembabkan kulit. Versi murahnya kalian bisa cobain facial wash dari Hada Labo, tapi versi mahalnya kalian bisa cobain Siref yang hijau karena aku udah pernah pakai dua-duanya. Tapi versi menengah kalian bisa cobain dari Glow Series yang ini. Kalian bisa cobain tiga-tiganya. Aku cocok sama tiga-tiganya, kebetulan kulit aku tuh sensitif banget, sensitif dan acne prone. Aku berhasil pakai tiga-tiga produk ini. Next, selanjutnya di sini aku ngelakuin ganti pelembab dengan pelembab yang ada kandungan ceramidnya. Nah, untuk produk yang pernah aku pakai itu yang dari Skintific yang ini, dari Skintific. Terus lalu aku juga pernah pakai yang dari Siref juga yang untuk malam. Itu tuh juga bagus kalau menurut aku. Nah, kenapa sih kalian harus pakai yang ada ceramidnya? Karena emang kalau misalnya ada ceramidnya itu mengunci kelembapan dan juga dia bisa meredakan iritasi yang terjadi sama kulit. Selain itu, ceramid juga membantu untuk kulit-kulit yang kering, juga bagus untuk anti-aging. Jadi menurut aku kalian bisa cobain sendiri lah ya. Kulit yang memiliki skin barrier yang rusak sebaiknya fokus di kandungan-kandungan yang emang bisa memperbaiki. Beberapa kandungan yang aku suka yaitu ceramid dan sika. Ini bagus untuk kulit-kulit yang sensitif dan juga suka timbul kemerahan. Kalian bisa coba. Setelah kalian ngelakuin yang tadi aku sebutin, ada baiknya kalian cobain untuk hindarin serum-serum yang ada kandungan yang keras. Coba untuk mengurangi serum untuk eksfoliasi atau serum untuk anti-aging atau memang yang punya kandungan pencerah yang kuat. Karena kalian tahu efeknya, nanti kulit kalian juga akan percuma kalau misalkan kulitnya itu dipakai serum yang kuat, tapi kita pakai skincare basic, udah diet juga. Siapa tahu malah jadinya nggak ada hasilnya gitu kan, apa yang udah kita upayakan ternyata si kulit ini masih sama, masih belum istirahat dari kandungan-kandungan yang berat-berat. Next, selanjutnya yaitu hindari make up berlebih. Pengalaman pribadi aku, kalau misalkan make up berlebih setiap hari itu bisa nyumbat pori-pori, apalagi buat kalian yang kulitnya itu sama kayak aku yang acne prone skin dan juga sensitif, itu bakalan ngerasain yang namanya efek make up yang terlalu sering untuk sehari-hari. Dan itu tuh rasanya cepet banget aku tuh jadi kayak gampang breakout gara-gara make up. Jadi kalau misalkan udah keluar nih tanda-tanda kemunculan sesuatu dari dalam kulit, sebaiknya kita tuh udahin aja tuh make up untuk beberapa hari ke depan daripada kita nanti ngerasain yang namanya kulit tuh lagi nggak enak banget nih situasinya. Nah, selain itu kalau misalkan pakai make up, apalagi kalau berat, itu kita butuh bener-bener ngebersihin yang bersih banget, karena kalau misalkan nggak bersih terus dia masih nempel-nempel di muka, itu bisa menyumbat pori-pori dan bisa menimbulkan peradangan. Udah skin barrier rusak terus tiba-tiba jadi beradang kan, jadi tambah repot kan.
Nah, ditambah lagi kalau misalkan kalian udah ngapus-ngapus make up, itu kan selalu digosok-gosok. Kalau misalkan setiap hari digosok-gosok, yang terjadi adalah kulit ini akan tidak moist lagi. Kulit ini akan jadi sensitif tiba-tiba karena faktor dari tadi itu, kita menggosok-gosok make up, ngapus make up setiap hari. Itu bisa bikin jadi kulit sensitif, skin barrier-nya itu jadi rusak. Tips yang selanjutnya yaitu jangan lupa selalu gunain sunscreen. Kenapa sih harus pakai sunscreen? Karena sinar matahari itu bisa ngerusak skin barrier, dan itu penting banget. Kita penting banget konsisten untuk menjaga skin barrier ini supaya jadi tetap seimbang. Tips untuk milih sunscreen, tetap harus cari sunscreen yang basic juga, yang gentle juga, yang tidak mengandung parfum. Nah, selain itu juga ngaplikasiinnya itu bagusnya tuh digosok-gosok kayak gini gitu. Oke, jadi itu dia tips dari aku buat kalian yang saat ini lagi kebingungan ngelakuin apa karena skin barrier-nya tuh lagi nggak bagus banget. Langsung cepet ngatasin supaya si rusaknya ini nggak makin parah. Coba deh lakuin ini selama 2 minggu, kalian bakal tahu hasilnya kayak gimana. Jadi segitu dulu tips ngatasin skin barrier rusak ala aku. Jangan lupa buat klik like video aku, komen, dan share video aku sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga buat subscribe. Dadah!